Fik, fikhul hayat awil ahkam. Memahami makna ayat dan hukum-hukum, lalu mengaplikasikannya dalam kehidupan. Itu maknanya panjang kalau diterjemahkan. Sebab diterjemahkan apa adanya nggak dipaham. Kenapa nggak dipaham? Masih bahasa Arab. Memahami hayat, kehidupan, atau hukum-hukum. Nah, kalau dipahami, diartikan gitu nggak dipaham. Oke, kita mulai. Dallatil ayat ala mayati. Ayat-ayat yang sebelumnya tadi menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, bayanu qudratillahi ta'ala bil khalqi. Ayat tadi menjelaskan kuasa Allah dalam mencipta. Karena kuasa dan dia yang mencipta, fahuwal khaliq. Maka dia disebut khaliq, pencipta. Maka makna lainnya bahwa selain atau yang di luar dirinya ya makhluk. Khaliq, makhluk bukan cuma dalam konteks benda, tapi juga dalam konteks perbuatan. Apa maknanya? Perbuatan itu diciptakan. Karena apa? Karena dia selain Allah. Kalau cuma sekedar langit, bumi bersama isinya, yang ada di antara keduanya, itu mah standar. Ya, dalam konteks berpikir Allah sebagai khaliq. Akan tapi Allah sebagai khaliq adalah juga hal-hal yang abstrak. Hal-hal yang menyangkut perbuatan. Perbuatan itu diciptakan. Kalau diciptakan, siapa penciptanya? Nggak ada yang lain, kecuali Allah. Baru kemudian melahirkan pemikiran. Terbentuk dalam aliran-aliran. Kalau menurut Mu'tazilah, perbuatan itu bukan Allah yang menciptakan. Perbuatannya umpamanya membunuh. Masa Allah membunuh? Perbuatannya jahat. Masa Allah menciptakan? Kejahatan itu tak diterima oleh kelompok Mu'tazilah. Udah kebayang? Oleh karena itu, model dia ketika membaca ayat Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan yang punya falak. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan. Nah, dia maknya itu ma khalaq, maknya nafi. Dari kejahatan yang tidak dia ciptakan. Sementara Sunni bacanya maknya mausul. Dari kejahatan yang dia ciptakan. Kejahatan apa yang dia ciptakan. Tuh gitu. Sama-sama mak. Satu mak nafi. Satu mausul. Kejahatan yang. Tuh berarti Allah pencipta. Cipta kejahatan. Oke. Nah, tinggal terserah kita mau posisi di mana. Contoh lain begini. Allahumma hdini fiman hadait wa'afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait.
Terus waqini syarra ma qadait. Kalau bacanya begitu, maknya nafi, dari kejahatan yang tidak kau ciptakan. Tapi kalau bacanya min syarri ma, kejahatan yang kau ciptakan. Nah, kalau Sunni teologinya semua adalah ciptaan Allah, baik buruk. Cuma kita diberi potensi untuk memilih lewat akal. Maka perbuatan atas dasar pilihan. Kalau atas dasar pilihan menjadi pantas. Perbuatan baik mendapat ganjaran baik. Perbuatan buruk mendapat balasan buruk. Iya. Allah menunjukkan kuasanya. Apa diantaranya? Yaitu mencipta. Karena dia yang mencipta, maka dia disebut khaliq. Wat tambih alam tidai khalqil insan min alaqah. Ayat ini juga tambih mengingatkan. Mengingatkan apa? Bahwa awal mula penciptaan manusia itu dari alaqah, segumpal darah yang bergantung. Apa itu alaqah? Qit'atu damin, sepotong, boleh setetes, boleh setitik dam, darah, jamid yang beku, menggumpal maksudnya, rotbin yang basah, ghairi jafin tidak kering. Wahadhil ayatul karimatu, ayat-ayat mulia ini awwalu syai'in nazala minal Qur'an, yaitu Al-Qur'an pertama turun. Wahunna, hunna mereka. Mereka si ayat-ayat itu, kenapa awwalu rahmah minallah? Rahmat pertama dari Allah liibadihi, kepada hambanya. Udah kebayang? Al-Quran pertama itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Bentuk kasih sayang Allah namanya nikmat. Nikmat Allah yang Allah berikan pertama kali dalam konteks kehidupan adalah ayat-ayat. Nah, kita kadang belum menjangkau pikiran secara baik bahwa ayat adalah nikmat pertama. Itu awwalu rahmatin, kasih sayang pertama untuk hambanya. Wa awwalu nikmah, nikmat pertama an'amallahu biha alaihim, yang Allah berikan kepada mereka para hamba, pasti kepada kita. Bagaimana itu? Diresapi. Ketika diresapi membentuk sikap. Sikap apa? Sikap hidup. Itulah dia fiqhul hayat awil ahkam. Ayat Allah yang dalam bentuk huruf pertama turun al-alaq 1-5. Baru dikembangkan pikirannya. Bukan cuma isinya, tapi makna ayat. Makna ayat. Allah khaliq. Di luar dirinya makhluk diciptakan. Ada kepentingan Allah menciptakan ciptaan. Kepentingan pertama buat manusia. Kepentingan kedua menunjukkan ciptaannya itu adalah ayat. Pepohonan, langit, bumi, lautan, sungai, gunung-gunung, buah-buahan, bebatuan, kan ciptaannya semua. Itu juga ayat. Pagi jam 6 habis sholat subuh keluar rumah, Pak Edi udah ketemu dengan pohon duren. Ya dah, ketemu dengan burung-burung berkicau.
Terus, aduh, ayat semua itu. Nikmat apa enggak? Nikmat. Itu yang dimaksud hunna awwalu rahmah minallahi liibadi. Kalau hunna maksudnya 5 ayat pertama surat Al-Alaq adalah nikmat, apalagi sekarang udah semuanya 114 surat, 30 juz nikmat. Nikmat. Dibawa oleh Nabi, maka yang bawa jadi nikmat juga bagi kehidupan. Hidup menjadi berharga karena Al-Quran. Itu dia substansi nikmat. Ya, berikutnya Pak Jamal. Kedua, amarallahu subhanahu ar-rasula sallallahu alaihi wasallama bi ayyaqra al-Qur'an bismi rabbihi alladzi khalaqa. Allah memerintahkan Rasulullah membaca Al-Quran bismi rabbihi. Iqra bismi rabbika. Allah menyuruh Nabi membaca Al-Quran atas nama Rabb-nya. Bukan atas nama Allah di sini. Rabb. Karena konteksnya Allah ingin menunjukkan rububiyah. Rububiyah adalah kerja mencipta, kerja menumbuhkan, kerja mendidik. Itu rububiyah namanya. Atas nama Rabb-nya alladzi khalaq. Dari sekian kerja Allah dalam konteks rububiyahnya adalah mencipta. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, mencipta. Kalau enggak mencipta, kita enggak ada. Tapi luar biasanya Allah, meskipun dia dikdaya, saat ini boleh kita yakini Allah enggak akan menciptakan manusia. Kalau enggak ada pernikahan, kalau enggak ada hubungan suami istri, bahkan dahsyatnya itu sunnahnya, walaupun bukan suami istri, tetap jadi. Dan walaupun suami istri, kalau nggak ada hubungan, nggak akan jadi. Padahal dia dikdaya loh. Nah, itu kan konsistensinya Allah yang perlu kita contoh gitu kurang lebih. Ya, bismi rabbihil ladzi khalaq wasmil ladzi, dan atas nama yang alamal insan, mengajarkan manusia malam ya'lam. Tuh yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus khalaqal insana malam ya'lam ya. Alladzi 'allama. Dari kata Rabb muncul tarbiyah, pendidikan. Dari kata 'allama muncul taklim, pengajaran. Maka menjadi satu kesatuan, pendidikan dan pengajaran. Pengajaran memberikan ilmu. Kalau pendidikan melatih, mempraktekkan ilmu. Pendidikan. Berdebat para ahli pendidikan. Mana lebih luas? Satu bilang lebih luas pengajaran, pasti mendidik. Yang satu bilang tarbiyah, lebih luas. Udah jangan dengerin. Ya. Mengajar sama mendidik itu kurang lebih. Oke, yang ketiga. Amarallahu ta'ala aidan bita'allumil qira'ah wal kitabah. Maka pada ayat 5 pertama itu Al-Alaq, Allah mengajarkan, memerintahkan kepada kita untuk ta'allum, mempelajari, membaca, belajar membaca, belajar menulis, baca tulis, baca tulis. Ya,
Li'annahuma, sebab keduanya baca dan nulis adat ma'rifat ulumiddin wal wahyi. Alat adat mengetahui ilmu-ilmu agama dan wahyu. Baca, tulis. Baca dapat ilmu. Ilmu mau disebarkan. Di antara medianya tulis. Maka konkretnya buku. Ada buku. Karena ada menulis. Ada menulis. Karena ada membaca. Menulis skripsi, tesis, disertasi, nulis dulu apa baca dulu gitu. Baca dulu baru ditulis. Tanda tangan termasuk menulis. Sejatinya seorang presiden sebelum tanda tangan baca dulu. Kagak dibaca udah tanda tangan. Masalah apa enggak? Salah. Enak aja jawab, iya saya kan cuma tanda tangan. Nggak baca. Oke, kita teruskan. Wa isbat. Ini wawunya ataf ke adat. Wa isbatil ulum as-sam'iyah. Isbat mengokohkan, menguatkan ilmu-ilmu dengar. Wa naqliha, dan memindahkannya bainan nas. Ilmu dengar paham maksudnya. Namanya sam'iyat. Ilmu-ilmu Allah dalam Al-Quran terkait iman, terkait hal-hal gaib. Bahasa kerennya informatif sifatnya. Informatif. Bahasa teknis yang lain kategorinya sam'iyat. Maka persoalan akidah adalah persoalan sam'iyat. Kalau Allah berkata bahwa dia satu, ya udah satu. Allah yang bilang qul huwallahu ahad. Allah yang bilang lam yalid wa lam yulad. Nggak usah ditafsirkan. Satu, udah. Maka kalau ada di belahan dunia yang bilang Allah itu nggak satu, tanda tanya besar. Informasinya dari mana? Itu namanya ilmu sam'iyat, akidah. Ya, di sini kebetulan disebut wa isbatul ulum ala sam'iyat, menetapkan, udah ditetapkan ilmu tentang akidah Tuhan satu. Terus ditulis, terus disebarkan wa naqalaha bainan nas, disebarkan di kalangan manusia. Wa asasi taqaddumil ulum wal ma'arif. Menulis adalah basic kemajuan ilmu dan pengetahuan. Wal adab, budaya. Wasaqofat, sama budaya. Adab lebih cenderung dimaknai peradaban. Sakofat, budaya. Kalau sakofat, budaya, itu bersifat material. Ada baju, ada rumah, budaya. Beda suku, beda bentuk rumah, budaya. Tapi yang bersifat imaterial, itu namanya peradaban. Adab. Lebih abstrak lagi, tinggi lagi, madani, madaniyah. Kemajuan. Tamadun. Tuh, madani. Maka Yasrib jadi Madinah. Karena memiliki peradaban yang maju. Yaitu ilmu pengetahuan. Udah bahasa Arabnya madaniyah. Iya. Yang bisa
mencapai Madaniyah itu adalah orang-orang sipil, bukan militer. Militer kan kekuatan otot. Kalau orang sipil kekuatan intelektual. Maka masyarakatnya disebut masyarakat Madani. Oke, kita teruskan. Wa numuwil hadarah wal madaniyah. Nih ada ketemu Madani. Jadi membaca dan menulis adalah alat berkembang, numu berkembang, tumbuhnya al-hadarah, kebudayaan, wal madaniyah, dan peradaban. Iya. Bermula dari membaca. Akhirnya yang terkenal bangsa, terkenal budayanya dengan budaya membaca, yaitu Persia. Budaya mereka budaya membaca. Maka tokoh-tokoh dunia luar biasa banyak dari Persia. Dulu ya, sekarang mungkin banyak bangsa lain. 4. Min karamillahi ta'ala wa fadlihi. Jadi surat Al-Alaq kandungannya yang keempat menginformasikan di antara kemuliaan dan karunia Allah. Apa itu? Annal insan malam yakun ya'lamhu lian kulahu min zulumatil jahli ila nuril ilmi. Berisi kemuliaan. Kemuliaan siapa? Allah. Karunia. Karunia siapa? Allah. Kepada siapa? Kepada manusia. Dia mengajarkan sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui. Nggak tahu apa-apa kita. Baca. Jadi tahu. Jadi tahu. Maka punya ilmu. Ilmu itu bagian dari kemuliaan Allah yang diberikan kepada orang yang berilmu. Ada usaha apa membaca. Kemuliaannya menjadi ditambah lagi oleh Allah ketika dia nulis. Maka disebarkan. Nih ayat ini bicara tentang ilmu pengetahuan. Derajat orang yang berilmu. Siapa yang ngasih derajat? Allah. Di samping ada ayatnya yang lain. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kenapa Allah muliakan? Karena lewat ilmu, hasil baca, terus ditulis, disebarkan, itu bisa mengeluarkan orang dari gelapnya kebodohan kepada terangnya ilmu. Ya, logik sekali Al-Quran. Lian kulahu, kemudian dia pindahkan, dia sebarkan. Dia robah. Dari gelapnya kebodohan menjadi terangnya ilmu. Maka itu yang membedakan manusia satu sama lain. Dan sekaligus membedakan manusia dan bukan manusia. Faqad syarrafahu wa karramahu bil ilmi. Mana dia kemuliaan dan karunia Allah? Allah memuliakan dan menghormati manusia bil ilmi, dengan ilmu. Ada dalam ayatnya, hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Istifham dulu kita belajar. Bukan nanya. Tidak nafi, tidak sama orang yang berilmu dan tidak berilmu. Dalam rangka mendorong berilmu, Imam Syafi'i mengubah syairnya. Wa man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la yuqbalu. Siapa yang beramal tanpa ilmu, ibadah maksudnya, amalnya mardudah, ditolak. La tuqbalu, tidak diterima, mendorong ya. Mendorong.
Wabihi imtaza abul bariyah Adam alal malaikah. Bihi bil ilmi. Dengan ilmu. Maka Adam menjadi berbeda dengan malaikat. Ketemu ilmu. Ilmu apa saja itu mutlak dari Allah. Nggak ada bukan dari Allah. Itu dari setan. Kayak apa itu Allah menyatakan demikian agar kita yakini itu kasus Adam sama malaikat. Kenapa kamu ciptakan khalifah, kita bikin kerusakan? Aku lebih tahu. Untuk membuktikan aku lebih tahu, kata Allah, boleh kita tes. Sebelum tes, Adam diajarin dulu, dimasukin ilmu. Wa'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum alal malaikat. Itu yang membedakan antara Adam dan malaikat. Wal ilmu imma bil fikri wa zihni. Ada bentuk ilmu, jenis ilmu yang diperoleh lewat berpikir. Berpikir di mana? Fi zihni, di otak. Masa mikirnya di dengkul. Mikirnya di dengkul jadi nggak puas sama pangkat, jabatan, istri. Mesti nyari istri yang lain. Gitu kurang lebih. Karena mikirnya pakai dengkul. Wa imma bil lisan. Ada kalanya diperoleh lewat lisan. Paham maksudnya? Lisan itu musafahah. Talaki. Oral. Wa imma bil kitabah. Ada kalanya diperoleh melalui tulisan. Tulis pasti bil banan. Banan artinya tangan, jari-jari. Nggak ada nulis pakai kuping. Qala Qatadah, Imam Qatadah berkata, al-qalamu ni'mah minallahi ta'ala azim. Maka ketika menulis kata kitabah, itu asosiasi pikiran kita ke kolam. Dalam surat ini Allah menyebut kolam, bukan kolam ikan. Kolam buat nulis. Maka Allah sebutkan, kata Imam Qatadah, al-qalamu ni'mah minallahi ta'ala azimah. Kolam adalah nikmat luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyebut mendengar kata kolam artinya pulpen. Itu kan dalam konteks kekinian. Konteks dulu ayat ini turun menyebut kata kolam, kayak apa yang ada dalam pikiran? Maka jawabannya kayak apa nggak penting. Tapi yang penting fungsinya. Tuh, fungsinya. Lalu dalam konteks keseharian, oh iya benar juga, nggak ada buku kalau nggak ada yang nulis. Sekarang kolam, wah udah elektronik, pakai laptop, masuk nggak makna kolam? Masuk. Bahkan khot dalam artian khot indah, kaligrafi, itu juga sedang dirancang bagaimana kalau pakai apa namanya, pakai laptop khotnya. Ya, kita teruskan. Fungsinya maksudnya kolamnya. Laula dalika lam yakum dinun. Kalau nggak ada kolam, maka agama tak tegak. Nggak ada bahan yang harus dibaca terkait dengan ajaran agama. Akhirnya agama lewat persepsi saja. Ya. Walam yasluh aisyun. Kehidupan menjadi tak baik. Tak baik, tak tentram, tak damai. Tak berfungsi. Apa sebab? Tak ada ilmu.
Masing-masing sesuai dengan persepsinya saja. Tak ada aturan. Ya. Wa fadailul kitab wal khat katsirah. Baru cerita kolam sampai pada fungsinya yaitu menulis, maka keutamaan atau manfaat menulis kitabah wal khat sama khat juga kitabah katsirah. Banyak sekali. Kalangan perguruan tinggi baru dibilang dosen, mahasiswa cerdas kalau punya tulisan. Ya betul tidak? Kalau saya nggak nulis-nulis, nggak punya tulisan. Apalagi masuk dalam terbitan khusus nasional, internasional. Ya tidak. Tetapi tidak serta-merta satu-satunya jalan Allah memberikan karunia lewat tulisan. Innamal a'malu binniyat. Itu kurang lebih. Oke. Apa ini? Ini kelebihan ya kali ya. Oh, sudah. Fahaisu manna. Wajahnya manna. Bukan min, bukan man. Nggak ketemu, bingung. Fahaisu mannallahu alal insani bil khat wat ta'lim. Mana artinya memberi. Di mana Allah memberi manusia kemampuan menulis dan mengajar, madaha zatahu bil akrobiyah. Maka Allah memuji dirinya dengan sifat akrom. Udah kebayang? Basic bahwa tak ada ilmu kecuali dari Allah. Setelah Allah berikan ilmu, maka orang itu menulis, lalu menyebarkan. Maka di mana ada orang berilmu menulis, terus menyebarkan ilmunya lewat pendidikan dan pengajaran, madahazatahu. Dia memuji dirinya. Allah memuji dirinya. Dengan apa? Dengan akram. Faqala wa rabbukal akram. Udah kebayang belum? Si A menulis karena banyak ilmunya, dibaca, bukan cuma nasional, internasional. Ya, Allah senang apa enggak? Senang banget. Terus dia puji siapa? Dirinya, karena memang kemuliaan itu mutlak miliknya. Bagaimana memuja Rabbukal Akram? Tuh. Kemuliaan yang supra itu disematkan kepada dirinya. Satu. Yang kedua, orang yang berilmu dan ilmunya tentu yang positif, baik menyebarkan. Allah memuji dirinya, zatnya sendiri. Si orang itu kecipratan apa enggak? Gitu. Andai kata dipuji luar biasa, mendapat hadiah Nobel umpamanya, cerminan keluarbiasaan ilmunya, itu percikan dari kemuliaan Allah apa bukan? Gitu kurang lebih. Ya, otomatis. Faqala wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Itulah dia Tuhan yang memiliki kemuliaan super gitu. Paling. Kenapa? Karena dia mengajarkan. Mengajarkannya lewat kolam. Dalam arti fungsi ya. Jangan pula bertanya kolamnya kayak apa. Pulpennya kayak apa. Mau kayak apa kek, boleh saja.
mau dalam bentuk yang konvensional, yang paling modern, orang nulis terus kirim langsung pakai internet, itu juga kolam. Ya, ai alamal insan biwasitatil qalam. Artinya Allah mengajarkan manusia dengan perantaraan pena. Nah, tak mungkin ada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa pena. Allah tak menginformasikan pena yang aku maksud bagaimana, kayak apa. Tapi faktanya dalam kehidupan nggak ada ilmu tanpa pena, tanpa pulpen. Baik dalam rangka mempelajarinya bagi si A dan menyebarkannya. Pulpen. Nah, itu dia boleh jadi disebut kolam itu karunia. Ya. Tuh ngajarin anak-anak menggambar. Nggak mungkin nggak pakai pulpen. Nggak bisa lepas dari kehidupan. Au 'allamahu al-kitabah, atau maksudnya Allah mengajarkan menulis bil qalam, dengan pulpen. Ma'annahu subhanahu, sementara Allah subhanahu wa ta'ala hina addada 'alal insan nikmatal khalqi, ketika menyuruh manusia menghitung nikmat Allah yang diciptakan. Bukan begitu, saya ulangi. Ma'annahu subhanahu hina addada 'alal insan nikmatal khalqi, sementara Allah ketika menghitung nikmat ciptaannya yang diberikan kepada manusia, wat taswiyah, dan kesempurnaan ciptaannya, wa ta'dilil a'dha, keserasian anggotanya, anggota badan, az-zahir wal batinah, lahir dan batin, wasafa nafsahu bil akram qailan, maka dia menggambarkan, menyebut dirinya bil karam, dengan mulia, qailan, lalu dia berkata, ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, itu karim, karam, apa yang menipumu sehingga engkau lupa kepada Tuhan yang karim, alladzi khalaqaka, yang menciptakan engkau, fasawwaka, lalu menyempurnakan ciptaannya, fa'adalak, dan seimbang. Kebayang, manusia dalam hidup ini apa yang bukan dari Allah, baik yang ada dalam dirinya atau kebutuhan yang dibutuhkan dalam hidupnya, semuanya dikasih. Itu cerminan Allah Karim. Allah cuma minta taat kepadaku, ibadah. Taatnya kepada yang lain, kepada nafsu, kepada dunia. Maka Allah ngelus dada seolah-olah. Kok bisa ya? Lalu rasa itu diungkap dalam ayat yang dia sendiri bilang sampai kepada kita. Ma gharraka bi rabbikal karim. Pertama, itu orang ketipu. Yang kedua, apaan ya yang bisa membuat mereka jadi tertipu, tak berbakti kepadaku, tak taat kepadaku, ketipu itu. Nah, kalau model kita itu lihat anak begitu kita jedodin. Ya betul. Kesel. Tapi Allah bahasanya luar biasa. Bertanya, ma gharraka bi rabbikal karim, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ja'a fil hadis, ada hadis. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali diciptakan Allah adalah
pena. Faqala lahu. Maka Allah berkata kepada pena, uktub, tulis. Fakataba ma yakunu ila yaumil qiyamah. Maka si pulpen menulis apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Fahuwa indahu fi dzikri fauqa arsyihi. Huwa pena. Di sisinya dalam sebutan itu di atas ars. Ars singgasana. Dalam konteks kerajaan saja itu posisinya paling tinggi. Baik secara fisik maupun secara fungsional. Ars. Maka setelah Sidratul Muntaha, di sana ada ars. Lalu di ars itu ada kolam. Begitu ketinggian. Allah memberikan informasi, kolam yang menghasilkan tulisan, tulisan menghasilkan ilmu. Itu dia gambaran kedudukan ilmu di sisi Allah. Ada orang taat beribadah, luar biasa. Sekolahnya enggak. Karena senang Allah, ilmunya dikasih langsung. Itu yang kita dengar sebagai ilmu laduni. Enggak sekolah, bahasa Inggrisnya hebat. Bukan cuma bahasa Inggris. Bahasa-bahasa di dunia hebat. 25 bahasa dikuasai. Hah? Udah mampu menemukan jalan hubungan dengan Allah. Jalannya tol, cepat. Model kita kan jalannya jalan itu, jalan tikus lagi. Ya, ada di Ciamis pesantren ya. Darussalam. Ya. Kalau istri masih paman ke dia. Dia nggak sekolah. Belajar sendiri. Menguasai 25 bahasa. Nah, kerjaan di rumah. Zikir aja. Dan anehnya terakhir ketika masih sakit, itu dari kedutaan Cina jenguk ke sana ke pesantrennya. Jenguk ke pesantrennya, dia ngomong pakai bahasa Cina aja. Sehingga orang kenal lah, ya ilmunya laduni. Wallahu a'lam. Ya, namanya Kiai Irfan. Ya, pesantrennya Darussalam. Oke, kita teruskan. Nah, oh, ja'a fil hadis. Itu diambil dikutip dari kitab tafsir Qurtubi. Wa kanat ummiyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam summa ta'limuhu minallahi asbatta li mu'jizat bainal arabil ummiyin wa aqwa fi hujjatihi. Keummian Nabi sallallahu alaihi wasallam, keummiannya, kemudian diajarkannya oleh Allah, itu mengokohkan kemukjizatannya di kalangan bangsa Arab yang ummi. Wa aqwa fi hujjatihi, dan menjadi hujah yang luar biasa kuat baginya, bagi Nabi. Paham maksudnya? Jadi bangsa Arab terkenal bangsa ummi. Termasuk Nabi, bagian dari bangsa Arab, dia ummi. Jangan samakan umminya Nabi dengan ummi mereka. Umminya Nabi itu bagian dari mukjizat. Sehingga menjadi kuat hujahnya
kalau Al-Quran itu bukan buatan dia, karena Umi itu gitu mukjizat. Kalau keumian mereka yang lain ya bukan mukjizat, memang nggak bisa baca. 5. Akhbarallahu ta'ala an tab'in zamimin fil insan. Dalam surat ini Allah menginformasikan tentang tabiat yang buruk pada manusia. Apa itu? Wa huwa annahu zu farhin. Ini bukan au ini ya. Zu farhin, bahwa manusia itu punya sifat positif, gembira. Wasarhin ini ya. Wasarrin. Hamzahnya buang aja, Pak. Ya, wasarrin. Sifat baik, sifat jahat. Wabatorin, sombong. Watughyan, melampaui batas. Iza ro'a nafsahu qadistagna. Kapan? Yaitu apabila dia melihat dirinya kaya. Karena kaya, maka tak butuh yang lain. Karena tak butuh yang lain, maka jadi sombong. Itu dia dampak negatif dari kaya. Allah ngasih tahu. Qadistagna wa kasura maluhu, dan banyak uang. Tuh lihat, semua dibeli, bukan cuma tanah, bukan cuma segala sesuatu dibeli. Bukan jabatan dia beli, tapi pejabat dia beli. Bukan pejabat, instansinya dia beli. Sudah yang terlibat jual beli itu juga masuk istagna. Liza haddadahullahu, maka Allah mengancam. Wa tawa'adahu, sama mengancam. Wa wa'azahu, dan menasehati. Lihat bitotuqyanahu, agar dia ingat sifat melampaui batasnya. Wa yuqif tahawurahu, dan berhenti dari kedurhakaan, kengauran. Ngaur itu. Tahawur. Bagaimana caranya? Biikhbarihi, dengan memberi informasi Allah. Bi'annahu ilallahil masir wal marji. Bahwa tempat kembali nanti mati hanya kepada Allah. Itu informasi terkait dengan kesombongan, melampaui batas. Sering kita dengar orang-orang yang menjadikan ayat ini sebagai nasihat. Bentuk nasihatnya sama, bahwa kita nanti akan kembali mati gitu. Wa sayuhasabu kullu insan ala mali. Maka semua orang dihisab atas dasar hartanya. Dari mana? 900 miliar. Buat apa? Untuk apa? Milik siapa? Bukan 900 miliar. Mana itu? Masya Allah. Pak Jamal kalau punya ilmu nyedot itu boleh tuh. Sedot. Ya. Ya kuras, Ustaz. Ilmu sedot. Itu dulu ada tukang sedot gituan tuh. Siapa itu yang terus ditahan juga? Mbah apa ya? Udah lama banget itu, udah hilang lagi. Pak Edi bisa nyedot. Hah? Belajar sama Pak Ustadz, belajar nyedot. Nyedot sum-sum. Iya. Min aina jamaah. Dari mana dia kumpulin? Wa fi masarrafah. Digunakan untuk apa? Wa anfaqah, dan dia belanjakan kemana? Oh, ternyata semua Kapolda bagi-bagi. Udah.
Wa aslu nuzulil ayah fi Abi Jahlin inda aksaril mufassirin. Turunnya ayat ini terkait Abu Jahal menurut mayoritas para mufassir. Sementara pelajarannya wal ibrah bi umumil lafzi. Sesuai dengan lafaz yang sifatnya umum. Buat siapa saja, bukan buat Abu Jahal saja. La bi khususi sabab, walaupun sababnya khusus. Kalau Ibnu Abbas berkata, lamma nazalat hadhil ayah wa sami'a bihal musyrikun, ketika ayat ini turun, orang musyrik pada dengar, atahu Abu Jahlin. Kemudian Abu Jahal datang kepada Nabi, faqalah, dia berkata, ya Muhammad, taz'umu annahu, engkau berkata lah, mengklaim, annahu manistagna toho, siapa yang kaya banget, toho, maka dia akan melampaui batas. Gitu kata Abu Jahal. Faj'al lana jibala Makkah zahaban. Kalau gitu, tuh gunung di Mekah bikin jadi emas. Itu Abu Jahal bilang, buat kami, faj'al lana jibala Makkah zahaban. Jadikan buat kami gunung Mekah itu emas. La'allana na'khudhu minha. Maka kami bisa ambil sebagian. Cukupnya. Fa natqo, maka kami akan bersikap melampaui batas. Dibikin melampaui batas. Apa itu maksudnya melampaui batas? Fanada adinana, kami tinggalkan agama kami. Wanattabi' dinak, kami ikuti agama engkau. Itu melampaui batas menurut versi dia. Itu tidak dilakukan. Berarti kami tidak melampaui batas. Dia mau bilang gitu. Fa'atahu Jibril alaihi salam faqala, maka Jibril datang kepada Nabi Muhammad lalu berkata, ya Muhammad, khayyirhum fi dzalik. Ya Muhammad, berikan pilihannya kepada mereka. Maksudnya diantaranya Abu Jahal tadi. Fa in sya'u fa'alna bihim. Kalau mereka mau, maka akan kami lakukan, kata Jibril. Itu gunung jadi emas. Orang Indonesia punya gunung emas. Itu luar biasa. Tapi dikasih asing sama asing. Ya. Berikutnya apa Jamal? Fa'alna bihim. Ma'aradu. Kami lakukan apa yang mereka mau, kata Jibril. Ya, fa'illam yaslamu fa'alna bihim kama fa'alna bi ashabil ma'idah. Kalau mereka ternyata tidak Islam, setelah itu gunung dijadiin emas, fa'alna bihim, maka akan kami lakukan, kata Jibril, seperti yang kami lakukan terhadap ashabul ma'idah. Ashabul ma'idah. Cerita Nabi Isa. Nabi Isa juga sama Jibril juga ditantang untuk mendatangkan makanan dari langit. Dan saat turun mereka menyaksikan. Tuh Bani Israel menyaksikannya. Turun makanan. Karena mereka minta begitu nantang Nabi Isa. Turun makanan, ada sebagian yang makan. Sebagian lagi yang malah mencemoohkan. Nah, itu cemoohkan, masih nggak percaya kepada Nabi Isa dan kepada Maidah yang turun dari langit. Akhirnya ketika mereka kelaparan,
dan mau makan, karena memang udah lapar banget, maidahnya naik lagi ke langit. Ya, maidah kan hidangan. Ya udah sebut aja lah, kebuli sama marangi. Pak Jamal ogah-ogahan. Pas sudah lapar, naik itu tuh ke atas tuh. Itu dia Ashabul Maidah. Fa'alima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annal qaum la yaqbaluna dzalik. Nabi tahu bahwa mereka, andai kata tuh gunung Mekah dijadiin emas, pasti mereka tak terima. Maka fa'anhum ibqa alaihim. Maka kemudian tidak dijadikan, ya, gunung emas itu. Ini diambil dari tafsir Qurtubi. Yang keenam, pelajaran yang terdapat dalam Al-Alaq ini 1-8 kali ya. Awalus surah yadullu ala madhil ilmi. Nih surat pertama yang memuji kepada ilmu pengetahuan. Mulai dari Iqra. Terus Allamal insan malam ya'lam. Itu adalah bentuk kemuliaan oleh Allah. Termasuk juga warabbukal akram, akan mendapatkan kemuliaan, kecepretan kemuliaan Allah. Gitu. Ya, wa akhiruha yadullu ala mazammatil mal. Dan akhirnya menunjukkan hinanya harta. Tentu harta yang tak diinfakkan sesuai ajaran. Wa kafa bidzalika, cukuplah dengan itu. Dengan itu apa? Dengan bahwa Allah memuliakan ilmu dan menghinakan harta, muraghiban fiddin, mendorong kita untuk senang agama. Wa munaffiran anid dunya, lari dari dunia. Wal mal, dan harta. Tafsir Ar-Razi. Selesai. Ya. Itu berikutnya judul baru Pak Jamal. Mau diterusin apa mau? Iya. Baik, terima kasih Ustaz atas kajiannya pada pagi hari ini. Selanjutnya bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya terkait tema kita, dipersilakan. Saya pertama Pak. Oh baik, Pak Haji Edi, silakan. Silakan. Pada saat manusia membuat suatu ilmu dengan tulisan, Allah menyebutkan warobukal akrom. Jadi Allah memuji kepada dirinya sendiri. Bagaimana dengan perbuatan yang hina-dina seperti buruk lah? Apakah Allah juga menyatakan sesuatu, Pak Ustaz? Itu Pak. Oh, bagus sekali pertanyaan. Jadi secara logika otomatis kalau Allah mendorong kita untuk berbuat baik berarti melarang berbuat jahat. Kalau Allah senang dengan perbuatan baik berarti Allah nggak senang. Kalau Allah menyuruh sesuatu berarti melarang lawannya. Maka muncul kaidah usul fikih al-amru bisyai' nahyun an diddihi. Menyuruh sesuatu berarti melarang lawannya. Ketika warabbukal akram bentuknya khobar, konteks ceritanya menulis, menyebarkan ilmu, tapi kan di situ ada perintah, amar. Ya kan? Ayo nulis. Mana mungkin kalian bisa nulis kalau nggak baca? Bacanya Iqra. Terus suruh nulis, disebarkan. Maka pada posisi itu ada perintah. Ketika dilaksanakan, sampai pada titik Rabbukal Akram.
Baru berikutnya yang ditanya. Oh, logikanya dilarang kita menulis yang tidak baik. Dilarang berbuat tidak baik secara umum. Iya. Lalu pertanyaan terakhir, apakah di situ Rabbukal Akram juga? Iya dong. Akram, karena yang begitu dilarang. Pada larangannya, akramnya. Pada tidak dilakukan larangannya, itu akramnya. Ya wallahu a'lam bishawab. Kita diperintahkan sholat berarti dilarang tidak sholat. Diperintahkan berbuat baik berarti dilarang berbuat jahat. Itu udah logik sekali. Maka tadi keluar kaidah usul fikih, al-amru bisyai' nahyun an diddihi. Iya. Ada lagi, Pak. Bagaimana Pak Haji Edi? Mau tambah lagi? Cukup, Pak. Baik. Silakan Pak Sukojo. Ibu-ibu yang lain nggak ada. Baik Pak Ustadz. Jadi nampaknya yang teknologi sekarang ini, laptop dan gadget-gadget kita itu juga salah satu bentuk dari kolam ya. Iya benar ya. Iya, belum nggak tahu nanti mendatang teknologi lebih maju lagi apalagi itu. Karena bisa ya ada apa mengemudi hanya dengan perintah kata-kata saja gitu, mengemudikan apa gitu ya. Itu salah satu dari bentuk kolam, jadi luas sekali. Udah ada, Pak. Mobilnya udah ada. Ya. Iya. Mobilnya nggak pakai supir udah ada. Iya. Maksudnya itu kan pakai ini, pakai kontrol yang di tangan itu, nanti kontrolnya pakai ucapan saja. Nah, mudah-mudahan kita masih menang, masih ada. Masih ada. Lalu ini Ustadz, saya Jadi iya teknologi robot udah nggak begitu menarik lagi sekarang. Dulu kan unggul sekali itu pembicaraan teknologi tentang robot. Iya, itu asalnya juga dari firman Iqra ini. Iya, dari kolam ini ya, kolam. Iya, kolam. Lalu ini Ustadz, saya mengenai ilmu yang datangin dari Allah. Ini saya ingat asbabun nuzul dari surat Alaq, Qul wallahu Qul a'udzu birabbil falaq. Oh, falak. Ya, falak ya. Itu kan asbabul nuzulnya itu Nabi kena sihir. Ya, jadi sihir itu kan juga ilmu itu. Ilmu yang malah mengenai kekasih Allah juga itu. Padahal ilmu itu juga pasti datangnya dari Allah yang ditangkap oleh tukang sihir. Nah, jadi Allah seolah-olah menciptakan ilmu yang jahat juga ini. Saya bilang dalam tanda kutip seolah-olah. Yang penjelasan yang benar bagaimana ini Ustaz? Ilmu jahat datang dari Allah, ilmu yang baik jelas itu. Nah, kalau saya harus menjawab pertanyaan orang-orang, ya Allah kan menciptakan ilmu jahat dong kalau gitu, sihir itu. Lalu penjelasannya bagaimana Ustaz? Jangan mikirin kerjaan Allah gitu. Nggak ketemu. Ya itu hak Allah maksudnya gitu ya. Malah lebih menohok, itu kan kerjaan Allah, gitu. Jangan hak. Emang kita, iya, kalau bahasa teologinya af'alullah. Kita diciptakan tidak untuk memikirkan perbuatan Allah. Maka berpotensi sesat. Karena tak percaya pada Allah. Ngapain Allah bikin ini?
bikin sihir. Ngapain Allah bikin orang begini begitu? Itu ciptaan, kerjaan Allah. Termasuk tadi sihir. Ya, Nabi kena sihir. Ada pelajaran nggak di situ? Bukan cuma pelajaran, ujian terhadap keimanan. Berpikirnya tak imbang, meninggalkan posisi sebagai hamba, itu menjadi berkata buruk. Kenapa Allah nggak jaga Nabi? Buruk nggak itu? Buruk. Kenapa Allah nggak beri kebal kepada Nabi terhadap sihir? Buruk apa enggak itu? Buruk. Dan itu tak mungkin. Kalau itu perbuatan Allah, tak mungkin negatif. Oleh karena itu cara dia untuk memberikan pelajaran kepada kita. Bagaimana kita mengambil pelajaran? Bisa jadi ada posisi pikiran yang ingin mengkultuskan Nabi. Karena dia Nabi, dipahami maksum, dia terjaga dari segala ancaman, keburukan. Allah berkata, oh enggak. Dalam konteks itu dia adalah manusia biasa. Baru kemudian saat Nabi terkena sihir, turun ayat itu, Nabi betapapun dia Nabi, Rasul, secara physically, dia adalah bashar. Manusia biasa. Kalau dicubit sakit. Itu. Ada ngantuk. Ada lupa. Ada keinginan. Jangan sampai Allah posisikan sosok Nabi melebihi dari manusia biasa. Itu juga nggak bagus juga. Kiranya malaikat. Jadi apa pelajarannya? Kita berpandai-pandai mengambil pelajaran, mengambil kesimpulan. Iya. Sehingga tak menutup kemungkinan secara faktual sejarah emang ada yang memposisikan Nabi lebih dari manusia biasa. Siapa? Abu Bakar. Mana dia faktanya tuh? Nggak percaya Nabi meninggal. Masa Nabi meninggal? Iya atau tidak? Nggak percaya dia. Akhirnya Umar datang, lalu dia berteriak-teriak, Ayyuhan nas, manusia, innahu qad mat. Man abada Muhammadan fa innahu qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, dia telah mati. Wallahu hayyun la yamut. Allah itu hidup. Nggak pernah mati. Kan dipahami? Ada yang menganggap dan nggak percaya Nabi itu meninggal. Lah manusia. Nah demikian cara Allah memberikan pengajaran kepada kita. Disuruh pandai. Basicnya tadi, Iqra qalam. Baca, nulis. Kalau belum bisa nulis, baca dulu, diserap. Ntar lama-lama nulis. Atau bikin video, Ustaz ya. Ya Ustaz, jadi satu lagi ini, ilmu laduni tadi. Saya ingat Hakim waktu mudanya pernah berguru ke salah satu kiai di Tasikmalaya katanya. Terus Pak Kiai menolak. Ini kamu sudah punya ilmu laduni, jadi saya nggak bisa nambahi lagi gitu. Itu Hakim ya. Nah, kemudian kalau ini mengenai sihir, ada ilmu laduni yang diturunkan Allah sepertinya kepada salah seorang hambanya di Jawa Timur, Ustaz. Kalau tadi orang menyihir sampai Nabi pun kena sihir, ini di Jawa Timur kalau Bapak Ibu sekalian suka lihat YouTube, itu Ningsih Tinampi, mungkin pernah dengar ya. Tapi sayangnya dia bicaranya banyak bahasa Jawa. Dia itu sepertinya dapat ilmu laduni ini, yaitu mengobati orang yang kena sihir.
Ada nggak yang pernah dengar ibu-ibu? Tapi ibu-ibu ini nggak ada yang Jawa sih ya. Jadi Ada, jangan dikira. Bu mung- Roisa itu jangan dikira orang Cipete. Dia orang. makanya mungkin kurang tertarik ini. Ini Iya, iya. ada pelajaran mungkin yang bisa dilihat di sana. Banyak itu kalau Bapak Ibu nulis Ning Siti Nabi itu banyak. Itu banyak orang-orang berobat kepadanya yang kena sihir, kena santet, kena guna-guna. Itu bisa sembuh, walaupun sembuhnya itu bertahap. Tapi di sana dia secara terbuka lewat YouTube itu membuka pengobatan itu dan memperlihatkan orang-orang yang kesurupan, kemudian dia tangani dengan caranya sendiri. Dia itu dapat ilmunya itu tiba-tiba saja itu bisa menolak sihir sehingga dia sering disihir oleh para dukun yang karena dia suka mengobati itu, jadi banyak dukun yang kehilangan mata pencaharian. Ya, nggak laku lah gitu. Iya, ya seperti pesulap merah ini. Nah, dia itu sebelumnya itu ada yang namanya Bu Ning Siti Nabi itu yang mengobati orang-orang yang kena sihir, dan itulah ilmu laduni. Kemudian pelajaran apa yang bisa saya ambil di sini ya? Karena dia itu orang biasa, tadinya dia cerai dengan suaminya karena suaminya diguna-guna oleh teman sekerjanya gitu. Kemudian suaminya lupa keluarga, kemudian pergi meninggalkan, terus dia sampai ke mencari-cari usaha agar suaminya kembali, sampai 7 dukun yang dia datangi katanya untuk bagaimana mengembalikan suami. Tapi para dukun tadi angkat tangan karena ya memang takdirmu seperti itu, gitulah kira-kira. Akhirnya entah kenapa dia bisa dapat ilmu ini, tadinya ilmunya didorongkan ke tetangga sebelahnya, lama-lama banyak dan sampai sekarang itu sudah dan dia itu uangnya itu dipakai untuk santunan-santunan kepada para janda dan anak-anak yatim di daerah Pandaan. Ini namanya Pandaan Pasuruan kotanya. Jadi itu saya suka karena saya orang Jawa, tahu bahasanya. Cengkok Jawa Timuran juga sih. Jadi saya tahu persis orang Jawa. Kalau Jawa Jogja juga sulit juga mengetahui ya, apalagi orang Sunda. Cengkoknya cengkok beda itu. Jadi ilmu laduni sepertinya dia itu juga tetap semua dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Setiap kata-katanya gitu harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ilmu saya dapat dari Allah. Jadi saya hanya menolong itu. Ya, dia juga memperlihatkan bagaimana makhluk halus yang menyusup pada pasien-pasiennya itu disuruh bicara. Jadi secara terbuka juga di YouTube-nya itu. Makanya senang saya melihatnya, itu menambah wawasan saya tentang ya dunia gaib versi dia ya, bukan gaib alam bersah, enggak. Gaib versi bahwa ada makhluk halus yang tidak kelihatan oleh mata kita. Ini ilmu laduni yang begini ini termasuk yang positif barangkali ya, Ustaz. Karena dia tidak menyantet tapi malah menolong orang supaya terhindar dari sebagai contoh gini, kemarin bulan Muharram itu kalau orang Jawa bilang itu kan bulan Suro itu. Nah, bulan Suro itu ada keistimewaan dari kepercayaan Jawa bahwa para makhluk halus itu termasuk Nyi Roro Kidul, lalu ada patihnya atau wakilnya namanya Nyi Blorong yang siluman ular, itu pada pesta pora untuk mendapatkan wadal. Apa wadal itu ya? Korban. Iya, iya. Jadi, korban itu ya jelas mereka itu sifatnya aniaya karena orang yang nggak bersalah kan disantet gitu, dijadikan wadal. Wadal itu ada persembahan dukun kepada yang dipujanya. Yang dipuja tadi ya apakah Nyi Roro Kidul, makhluk halus yang punya tenaga yang kuat tadi. Nah, itu semua dilawan oleh yang namanya Ibu. Oh, iya, iya. Iya, dilawan sampai sempat dia bisa mendatangkan siluman ular Nyi Blorong di dalam badan pasien dan disuruh bicara.
Luar Nah, biasa itu. menarik enggak itu? Menarik bagi saya. Kok bisa gitu? Menarik. Malah dia juga dengan Nyi Roro Kidul itu Teman. kata-katanya itu bukan teman, malah dihinakan. Saya kira Mereka teman, Pak. dianggap lebih bukan teman, dianggap lebih rendah dari dia. Oh, Iya. Karena dia silakan menyantet saya kan punya Allah, gitu kata-katanya. Sehingga bagi dia kan Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong itu malah dipermainkan, bisa dia mendatangkan, dimasukkan ke dalam badan pasien. Nah, kalau Nyi Blorong itu kan ular, itu pasiennya ya bertingkah seperti ular gitu. Oh, Nah, iya, jadi hebatnya ya itulah apa? Saya sendiri heran kenapa Allah memberi ilmu seperti itu kepada ibu tadi. Itu termasuk ilmu laduni ya Ustaz ya. iya. besok dikasih Pak Sukoca, Ustaz. Umur saya sudah lewat, kalau dia umurnya masih 49 tahun. Masih muda. Iya, luar biasa. Silakan Ustaz tanggapannya ini. Iya Ustaz, silakan bagaimana Ilmu itu ada menyikapinya? 2. Pertama namanya muktasabah. Muktasabah usaha. S1, S2, S3 dapat ilmu, dapat gelar muktasabah. Yang kedua mauhibah. Mauhibah pemberian. Nggak sekolah, terus bukan honoris causa, bukan. Nggak sekolah tapi ilmunya banyak. Awas ya. Kita nggak bisa mengidentifikasi. Yang tahu cuma Allah. Yang mau hibah ini bahasa lainnya laduni. Kita nggak bisa mengidentifikasi. Yang tahu cuma Allah. Dan andai kata kita mengidentifikasi sebatas fenomena dan gejala, maka terjadi apa yang terjadi. Seperti tadi. Banyak contoh kayak begitu. Tetapi kita harus hati-hati mengkategorikannya sebagai ilmu laduni yang dimaksud oleh Allah. Umpamanya saya pernah berobat anak kesleo. Itu ibu-ibu di Ciceri. Ciceri itu daerah Jonggol ya, Pak Edi tahu. Ibu-ibu turunan dari ayahnya. Ayahnya udah meninggal. Dia itu lagi dites sama ayahnya, ngurut yang tulang dari mana segala macam patah, udah sembuh sama dia. Tesnya apa? Itu kayu. Kayu dipatahin sama bapaknya, tuh urut, sambung. Nyambung. Kayu. Luku, Pak Jamal tahu luku ya. Buat bajak itu ditarik sama kerbau atau sapi itu dipatahin, terus suruh urut, disambung. Nah, Ya untuk bajak sawah ya Ustaz. iya betul. Usah-usah nyambung. Itu kita yang melihat fenomenanya, gejalanya. Tapi kan kita belum berani. Apa itu memang langsung dari Allah? Paman bawa mil puso tabrakan, itu dengkul kanan hancur. Lama di rumah sakit nggak sembuh-sembuh. Bawa pulang, dibawa ke situ beres. Sekarang nyupir lagi. Tuh banyak ya. Nanti dan yang semacam itu juga banyak lah. Apalagi orang menyembuhkan kolesterol pakai diurut. Menyembuhkan gula darah sekarang diurut. Nggak usah ke dokter. Kalau ilmiahnya dokter bilang itu pengobatan holistik. Sekarang sedang dirintis dan sudah banyak rumah sakit holistik yang memadukan antara kedokteran barat dengan kedokteran timur, gitu kurang lebih. Cuma sayangnya saya bukan dokternya ini, jadi ilmu laduni itu yang syar'i positif gitu. Positif tidak kan orangnya. Ya tidak, bukan ilmunya. Kayak ilmu itu kan pisau. Pisau apa sih? Positif atau negatif? Pistol itu cuma CCTV dia tembak. Enggak sih, tergantung orangnya. Duit tergantung orangnya, ya.
Iya. Udah, mudah-mudahan Pak Sukoco nih dapat laduni nih. Kita Amin. Pak Sukoco dapat lagu ini. Bukan yang penting saya husnul khotimah aja, Ustaz. Oh, iya. Asal nanti di surga, Ustaz jangan lupa nyari saya. Makanya nanti meninggal bawa buku saya itu nanti ketemu di sana. Ya. Iya, Pak Jamal, Masya Allah. Kemudian besok ada kampus laduni. Ah, benar. Majelis laduni dulu. Dan majelis Jamal. Baik Bapak dan Ibu jamaah kajian tafsir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9:04, maka kajian kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kajian ini menambah ilmu dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama.